Perkenalkan, nama saya Rensi Patola dari kelas 1A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik 6 tentang kepemimpinan atau leadership. Arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok, ke arah pencapaian tujuan. Manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi antara lain, menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan, melakukan negosiasi, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan, memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi, memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat atau trait theory. Teori ini disebut teori The Great Man yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan hubungan sosial yang luas. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Yang keempat, sikap hubungan manusiawi. Kedua, teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Teori-teori kepemimpinan. Teori situasional dan modal kontingensi. Hubungan manusia atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Gaya yang berorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Tipe kepemimpinan. Ada tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe autokrasi. Yang kedua, tipe demokrasi. Dan yang ketiga, tipe laissez-faire. Tipe autokrasi dibagi 3. Yang pertama, autokrasi keras. Yang kedua, autokrasi baik. Dan yang terakhir, autokrasi inkompeten. Tipe demokrasi ada 3. Yang pertama, tipe demokrasi tulen. Yang kedua, tipe demokratis palsu. Dan yang terakhir, tipe laissez-faire. Tipe demokrasi tulen. Tipe demokrasi tulen mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan, menekan rasa tanggung jawab, dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Tipe demokratis palsu. Tipe demokratis palsu mempunyai sifat berusaha untuk mentipe laissez-faire menjadi demokratis, tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran yang dihadapi. Tipe laissez-faire mempunyai sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah,
tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Para pemimpin sukses. Sun Taishu, seorang ahli strategi militer pada masa Raja Helu di negeri Wu. Sun Taishu memiliki catatan teori perang yang ia tulis dalam Bila-bila Bambu. 5 dasar kepemimpinan. Yang pertama, integritas. Yang kedua, tujuan harus spesifik. Yang ketiga, aturan main yang jelas. Yang keempat, pemberdayaan orang kuncinya. Dan yang kelima, ketegasan. Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada 24 Februari 1955. Steve Jobs adalah pemimpin perusahaan Apple Computer, NXT Computer, dan Pixar Animasi Studio. Jobs merupakan pemimpin yang persuasif dan karismatik, serta pemimpin yang mudah berubah pikiran dan beremosi tinggi. Karya Steve Jobs: yang pertama Apple I, yang kedua Apple II, yang ketiga Macintosh I, yang keempat Pad, iPhone, dan iPad. Joni Darmawan Danusasmita merupakan pemimpin PT Toyota Astra Motor, CEO terbaik tahun 2009 dan 2011. Joni Darmawan merupakan sosok yang santun, ramah, dan rendah hati. Dan Joni Darmawan Danusasmita merupakan pemimpin yang tegas, berani, dan visioner. Konsep 3 Winning. Konsep pertama, seorang pemimpin harus punya konsep ke depan, mau melakukan apa yang sudah jelas ke depannya. Konsep kedua, membuat sistem untuk menjalankan konsep tersebut. Konsep ketiga, dibutuhkan tim yang kuat dan solid untuk mensukseskan konsep tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.